Kisah Kunang-Kunang. Kisah pedang legendaris Jepang, Hotarumaru. Pada abad ke-14, di tengah masa peperangan dan pergolakan di Jepang, seorang pandai besi terkemuka menciptakan sebuah pedang yang kelak dikenal sebagai Hotarumaru. Pedang ini bukanlah pedang biasa. Ia dibuat dengan keahlian tinggi dan semangat yang melampaui zaman. Diciptakan dalam gaya Naginata Naoshi, pedang ini memiliki lengkungan khas dan ketajaman yang luar biasa. Namun, meskipun dibuat dengan ketelitian tinggi, Hotarumaru mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki oleh tangan manusia. Legenda mengatakan bahwa Hotarumaru dulunya adalah milik seorang biksu atau penjaga kuil yang menjaga salah satu kuil besar di Jepang. Suatu malam, setelah lama digunakan dalam pelatihan dan mungkin pertempuran, sang pemilik menyadari bahwa pedang kesayangannya retak dan kehilangan keindahannya. Ia menaruh pedang itu di altar dan berdoa semalaman, berharap kekuatan alam atau para dewa akan menyembuhkan senjatanya yang rusak. Keajaiban terjadi malam itu, saat bulan bersinar terang dan malam diselimuti ketenangan. Kawanan kunang-kunang mulai muncul satu persatu di sekitar pedang. Tidak hanya terbang, serangga kecil bercahaya itu mendarat dan mengelilingi bilah pedang, seakan menyatukan bagian yang retak dengan cahaya mereka. Fenomena ini terus berlangsung sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Ketika sang pemilik bangun esok paginya dan mendekati altar, ia terkejut bukan main. Retakan di bilah pedang telah menghilang seolah tidak pernah ada. Pedangnya bukan hanya pulih, tetapi tampak lebih bersinar dan berkilau daripada sebelumnya. Keajaiban itu membuatnya percaya bahwa pedangnya telah diperbaiki oleh kunang-kunang. Sebagai jawaban dari doa tulusnya, karena peristiwa inilah, pedang tersebut diberi nama Hotarumaru, yang secara harfiah berarti lingkaran kunang-kunang atau pedang kunang-kunang. Nama ini menjadi simbol harapan, keajaiban, dan hubungan antara manusia, alam, dan hal-hal gaib yang tak terjelaskan. Seiring berjalannya waktu, kisah ini menyebar ke seluruh penjuru Jepang dan menjadikan Hotarumaru salah satu pedang yang paling dihormati. Hotarumaru bukan hanya dikenang karena kualitasnya sebagai senjata, tetapi juga karena kisah spiritual di balik namanya. Dalam budaya Jepang yang menghargai keharmonisan dengan alam, cerita tentang kunang-kunang yang memperbaiki pedang dianggap sebagai wujud restu alam terhadap manusia yang hidup dengan kesetiaan dan keyakinan. Ini menjadi pelajaran bahwa bahkan hal terkecil di alam pun bisa membawa perubahan besar. Pedang ini sempat disimpan di kuil Atsuta Jingmu, salah satu tempat paling suci di Jepang, yang makin memperkuat statusnya sebagai harta spiritual dan historis. Namun, seperti banyak artefak sejarah lainnya, keberadaan fisik Hotarumaru mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk sempat hilang pasca Perang Dunia II. Walau demikian, sosoknya tetap hidup dalam cerita rakyat, lukisan, bahkan dalam bentuk reimajinasi budaya pop Jepang modern. Kisah Hotarumaru mengajarkan kita tentang kekuatan harapan, kesetiaan, dan keajaiban yang bisa datang dari tempat yang tak terduga. Di balik bilah baja yang dingin, tersembunyi kisah hangat tentang cahaya kecil yang menyatukan kembali sesuatu yang rusak dalam dunia yang terus berubah. Kisah ini tetap abadi, sebuah legenda yang bersinar di antara gelapnya sejarah. Mitos kunang-kunang di Thailand. Cahaya cinta dan arwah leluhur. Di Thailand, kunang-kunang bukan sekadar serangga malam bercahaya, mereka merupakan bagian penting dari mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual yang hidup dalam budaya masyarakat. Dalam banyak desa di pedalaman Thailand, kunang-kunang dipandang sebagai makhluk yang membawa pesan dari dunia gaib, bahkan dipercaya sebagai jelmaan, roh leluhur atau makhluk halus yang menjaga hutan dan sungai. Salah satu mitos paling populer menyebutkan bahwa kunang-kunang adalah roh para kekasih yang mati muda, yang tak bisa bersatu dalam kehidupan duniawi. Mereka kembali ke dunia dalam bentuk cahaya kecil yang berkelap-kelip di malam hari, menari di udara sebagai simbol cinta yang abadi. Oleh karena itu, melihat kunang-kunang sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam cinta dan perlambang kesetiaan yang melampaui kematian. Di daerah sekitar Sungai Mekong, terutama saat musim hujan, kunang-kunang muncul dalam jumlah besar, menciptakan pemandangan menakjubkan yang dipercayai sebagai pertanda bahwa arwah leluhur sedang mengunjungi keluarga mereka.
Masyarakat sering menyalakan dupa dan memberi persembahan kecil di bawah pohon atau di pinggir sungai sebagai bentuk penghormatan kepada roh-roh yang hadir melalui cahaya kunang-kunang. Legenda kuno juga menyebutkan bahwa dalam perayaan tertentu, seperti Low Krathong atau akhir musim tanam, kunang-kunang muncul sebagai penuntun spiritual. Orang-orang meyakini bahwa mengikuti arah terbang, kunang-kunang bisa membawa seseorang ke tempat yang membawa keberuntungan atau penyembuhan. Bahkan ada kepercayaan bahwa seseorang yang menangkap kunang-kunang dan melepaskannya kembali dengan doa tulus akan mendapatkan berkah dari alam semesta. Dalam cerita rakyat Thailand, ada pula kisah seorang wanita muda yang berubah menjadi kunang-kunang setelah kematiannya. Karena patah hati, ia menunggu setiap malam di hutan dekat desa untuk menyampaikan pesan cinta terakhirnya kepada sang kekasih yang telah mengabaikannya. Cahaya dari tubuhnya menjadi cahaya kunang-kunang pertama yang terlihat oleh penduduk desa. Sejak itu, cahaya kunang-kunang dianggap sebagai simbol perasaan yang tidak sempat terucapkan. Selain itu, kunang-kunang juga sering dikaitkan dengan naga suci atau naga Mekong, makhluk mitologi yang dipercaya tinggal di sungai besar Thailand. Beberapa orang percaya bahwa kilauan kunang-kunang di atas sungai adalah perwujudan dari energi naga yang sedang berkomunikasi dengan dunia manusia. Oleh karena itu, cahaya kecil ini dihormati dan tidak boleh dibunuh atau ditangkap sembarangan. Di kalangan dukun atau praktisi spiritual lokal, kunang-kunang digunakan sebagai media pembacaan nasib. Jika seekor kunang-kunang mendarat di tangan seseorang, itu dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut dilindungi oleh roh leluhur atau akan menerima kabar baik. Sebaliknya, jika kunang-kunang menjauh atau mati tiba-tiba, itu dianggap sebagai pertanda perlu berhati-hati dalam beberapa hari ke depan. Pada masa kini, mitos-mitos kunang-kunang tetap hidup, berdampingan dengan ilmu pengetahuan modern. Anak-anak masih mendengar cerita kuno dari kakek nenek mereka. Dan festival-festival tradisional di pedesaan masih menyertakan simbol kunang-kunang sebagai lambang harapan, cinta, dan keberkahan. Meskipun generasi muda kini mengenal kunang-kunang lewat buku dan sains, warisan kisah spiritualnya masih menyentuh hati banyak orang. Mitos kunang-kunang di Thailand membuktikan bahwa cahaya kecil di malam hari bisa membawa makna besar dalam kehidupan manusia. Dalam cahaya itu terkandung kisah cinta, duka, harapan, dan hubungan spiritual antara alam dan manusia. Kunang-kunang menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh, antara masa lalu dan masa kini, menjadikan malam Thailand bercahaya oleh legenda yang tak pernah padam. Luciola dalam Inferno bukan hanya representasi visual dari nyala neraka, tetapi juga simbol dari tipu daya intelektual. Kilau kecerdasan yang digunakan bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menyesatkan. Ulysses, dengan segala kepandaiannya, tidak dihukum karena kegagalan moral biasa, melainkan karena ia mengandalkan akalnya untuk menantang batas-batas yang seharusnya tidak dilampaui oleh manusia. Dengan demikian, kunang-kunang dalam kantong XXV menjadi lebih dari sekadar perumpamaan cahaya. Ia adalah lambang peringatan bahwa tidak semua yang bersinar membawa keselamatan. Dante menyelipkan kebijaksanaan ini dalam syairnya yang kuat, menjadikan Luciola sebagai simbol kecil, namun bermakna besar dalam perjalanan spiritual yang ia tawarkan kepada pembacanya. Luciola dalam Inferno, kilau kecil di tengah kegelapan neraka Dante. Pada abad ke-14, Dante Alighieri menulis salah satu karya sastra terbesar sepanjang masa, Divina Commedia, yang terbagi menjadi 3 bagian, Inferno, Purgatorio, dan Paradiso. Dalam Inferno, tepatnya pada kanto XXV, Dante membawa para pembacanya menyusuri Malbolge, bagian ke-8 dari neraka yang diperuntukkan bagi para penipu dan penyesat. Di bagian ini, ia menggambarkan pemandangan yang kelam dan mengerikan. Namun dalam kegelapan tersebut muncul gambaran yang tak terduga Luciola, si kunang-kunang. Dalam kegelapan abadi neraka, Dante dan pemandunya, Virgil, melihat banyak api kecil yang berterbangan, seperti bintang-bintang yang berkedip-kedip di malam hari. Namun Dante tidak menyamakan cahaya itu dengan bintang.
melainkan dengan kunang-kunang yang biasa terlihat di bukit-bukit Italia saat malam musim panas tiba. Perbandingan ini terasa sangat kontras membandingkan cahaya lembut dan damai kunang-kunang dengan siksaan abadi jiwa-jiwa terkutuk. Dalam Canto XXV, Dante menggunakan gambaran kunang-kunang ini untuk menggambarkan para roh yang dibakar api karena dosa tipu daya mereka. Mereka bukan terbakar secara menyakitkan, tapi malah menjadi bagian dari nyala api itu sendiri. Salah satu nyala api yang menarik perhatian, Dante mengandung dua jiwa besar, Ulysses, Odysseus, dan Diomedes, tokoh-tokoh dari mitologi Yunani yang dihukum karena kecerdikan dan tipu daya mereka selama Perang Troya. Simbol kunang-kunang dalam bagian ini menciptakan ambiguitas yang indah. Di satu sisi, kunang-kunang adalah lambang cahaya, harapan, dan keajaiban kecil dalam gelap. Namun di sisi lain, Dante menghadirkannya di tengah neraka sebagai gambaran tentang jiwa-jiwa yang terjebak dalam api ilusi mereka sendiri. Cahaya itu bukan penyelamat, tapi hukuman yang membakar jiwa cahaya yang menipu. Gambaran ini mencerminkan dualitas kehidupan manusia yang Dante soroti sepanjang Inferno, bahwa cahaya tidak selalu menjadi pertanda keselamatan, dan tidak semua yang tampak indah adalah baik. Luciola yang di dunia tampak sebagai keindahan malam musim panas, di neraka menjadi perwujudan penderitaan yang abadi. Perubahan makna ini menggambarkan bagaimana dosa dan kebajikan bisa saling menyerupai jika tidak dilihat dengan mata batin yang bijak. Pemilihan kata Luciola oleh Dante juga bukan tanpa alasan. Dalam konteks Italia abad pertengahan, kunang-kunang sering dikaitkan dengan puisi pastoral dan kerinduan akan masa kecil atau keindahan alam. Dengan menempatkan simbol ini di neraka, Dante secara halus mengajak pembaca merenungkan bagaimana sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya bisa menjadi bagian dari kejatuhan moral manusia jika disalahgunakan atau dimaknai secara keliru.